Perkenalkan, nama saya Aisyah Mariela Andartia dengan NIM 23010121120001. Perkenalkan, nama saya Balkis Almakfiroh dengan NIM 230101211200030. Baik, perkenalkan nama saya Tiara Nanda Sinaga. Saya dari kelas A Peternakan dari kelompok 7 Statistika dengan nomor induk mahasiswa 23010121130062. Perkenalkan, nama saya Naswa Usda Alfiana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Ariudamar. NIM saya 230101211403001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Mahaputra. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sebaran variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit adalah variabel yang memiliki nilai-nilai tertentu dari bilangan terbatas atau bilangan cacah tak terbatas. Adapun sebaran variabel acak diskrit terdiri dari 1. Sebaran peluang binomium. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam sebaran peluang binomium adalah 1. Setiap percobaan memiliki kemungkinan hasil yakni sukses dan gagal yang saling bebas. 2. Kemungkinan sukses ditunjukkan dengan simbol P yang tetap dari periode kepercobaan berikutnya dan kemungkinan gagal ditunjukkan dengan simbol Q. 3. Percobaan-percobaan sebanyak N kali adalah bersifat bebas. Artinya, hasil setiap eksperimen tidak mempengaruhi hasil dari eksperimen yang lain. Untuk rumusnya, Fx sama dengan P, X sama dengan X, B, X, NP sama dengan NX, P pangkat X, Q pangkat N dikurangi X atau dapat disimpulkan N faktorial per X faktorial dikali N min X faktorial dikali P pangkat X, Q pangkat N min X dengan P probabilitas sukses, Q probabilitas gagal, dan N jumlah sukses dari N kali percobaan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang contoh soal peluang binomial. Baik, di sini sudah ada contoh soalnya. Probabilitas seorang bayi tidak diimunisasi rubella adalah 0,2. Pada suatu hari di puskesmas Cempaka terdapat 4 orang bayi. Peluang dari bayi tersebut 3 orang belum diimunisasi rubella adalah, penyelesaiannya, pertama kita tulis diketahui N sama dengan 4. N ini didapat dari jumlah bayi yang ada di puskesmas Cempaka, yaitu 4. Kemudian X ini bayi yang akan dicari, yang belum diimunisasi, yaitu 3 orang, maka X sama dengan 3. Kemudian P ini didapat dari probabilitas bayi yang tidak diimunisasi, yaitu 0,2. Kemudian Q didapat dari 1 dikurangi 0,2, yaitu sama dengan 0,8. Kemudian yang ditanya adalah peluang dari bayi tersebut 3 orang belum diimunisasi rubella. Jawabannya, pertama kita tulis terlebih dahulu rumusnya, yaitu P xn sama dengan N faktorial per N min X faktorial dikali X faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. P, kemudian kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. X-nya adalah 3 dan N-nya adalah 4. P 3,4 sama dengan 4 faktorial per 4 min 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali P-nya adalah 0,2 pangkat X, X-nya 3, 0,2 pangkat 3 dikali Q-nya adalah 8 N, N-nya 4 dan X-nya adalah 3, 0,8 pangkat 4 min 3. Kemudian kita hitung 4 faktorial per 4 min 3, yaitu sama dengan 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali 0,2 pangkat 3 adalah 0,008 dikali 0,8 pangkat 1 adalah 0,8. Maka hasil akhirnya adalah 0,0256. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebaran peluang Poisson. Nah, jadi apa sih peluang Poisson itu? Jadi, distribusi Poisson merupakan
kasus khusus dari distribusi binomial, yang dimana distribusi binomial ini akan menjadi distribusi Poisson ketika nilai n mendekati tak hingga dan nilai p mendekati 0. Distribusi Poisson ini dipakai untuk menentukan peluang suatu kejadian yang jarang terjadi atau yang memiliki probabilitas yang kecil, populasinya luas, dan kadangkala ia berhubungan dengan waktu. Jadi rumus untuk mencari pendekatan Poisson ini yaitu peluang X sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial, yang dimana E ini merupakan memiliki nilai ketetapan sendiri yaitu 2,71828, yang dimana lambda itu merupakan rata-rata keberhasilan. Rumus mencarinya yaitu N dikali P. X ini merupakan banyaknya unsur berhasil dalam sampel. Kemudian N merupakan jumlah atau ukuran populasi. Dan yang terakhir P adalah probabilitas kelas sukses. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal sebaran peluang Poisson. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal sebaran peluang Poisson. Di sini ada soal tentang 200 penumpang telah memesan tiket untuk sebuah penerbangan luar negeri. Jika probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 0,01, maka berapakah peluang ada 3 orang yang akan tidak datang? Pembahasannya diketahui N sama dengan 200, P sama dengan 0,01, X sama dengan 3. Ditanya yaitu peluang 3 orang yang tidak datang. Sekarang kan pembahasannya, pertama kita harus menghitung mu terlebih dahulu. Dengan mu dengan rumus yaitu N kali P sama dengan 200 kali 0,01, hasilnya yaitu 2. Rumus untuk mencari peluang yaitu X pangkat minus mu dikali mu pangkat X per X faktorial. Di sini yaitu 2,71828 pangkat min 2 dikali 2 pangkat 3 dibagi 3 faktorial, hasilnya 0,1804 atau dibuat persen yaitu 18,04%. Saya akan menjelaskan tentang sebaran normal. Sebaran peluang kontinu yang penting adalah sebaran normal dan grafiknya disebut kurva normal. Yang berbentuk genta, sebaran ini sering juga disebut sebaran Gauss. Suatu contoh acak yang memiliki sebaran normal disebut peubah acak normal. Jika X adalah peubah acak normal dengan nilai tengah pi dan ragam Q, maka persamaan kurva normalnya adalah pi sama dengan 22/7. Luas daerah disebut kurva normal yang dibatasi oleh X sama dengan X1 dan X sama dengan X2 sama dengan peluang P sama dengan X1 lebih dari X lebih dari X2 yang dinyatakan oleh luas daerah diarsir. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal sebaran peluang normal. Contoh soal sebaran peluang normal. Suatu variabel berdistribusi normal dengan mu sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1. Hitunglah probabilitas nilai Z antara A 0 sampai dengan 1, B 0 sampai dengan min 1. Jawab. A. Probabilitas nilai Z antara mu sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 1. Pertama, kita cari nilai Z dengan rumus Z sama dengan X min mu, simpang baku Z sama dengan 1 min 0, 1 Z sama dengan 1. Luas daerah di bawah kurva normal yang dibatas nilai mean oleh Z sama dengan 1 adalah 0,3413. B. Probabilitas nilai Z antara mu sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan min 1. Nilai Z antara mean sampai dengan min 1 adalah min 1. Dalam membaca tabel distribusi normal nilai Z sama dengan min 1,
kita baca sebagai Z sama dengan 1, sehingga probabilitasnya adalah 0,3413. Jadi probabilitas nilai Z antara 0 sampai dengan min 1 adalah 0,3413. Kesimpulannya adalah nilai probabilitas dari distribusi binomial yaitu setiap X peristiwa sukses dari N kali eksperimen ditunjukkan oleh probabilitas kegagalan Y. Distribusi Poisson merupakan distribusi probabilitas untuk variabel diskrit acak yang mempunyai nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan peluang kontinu yang penting adalah sebaran normal dan grafiknya disebut kurva normal yang berbentuk genta.